Halo Alexers, kali ini kita akan ngebahas soal mobil bekas, yaitu adalah Suzuki SX4 S-Cross. Ini adalah mobil generasi kedua dari SX4. Kayak apa mobilnya? Yuk tonton terus videonya. Mobil ini memiliki desain yang berubah drastis dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tapi memang mungkin soal desain ini selera bagi Anda masing-masing. Namun memang penampilannya berubah drastis yang membuat mungkin menjadi lebih menarik dibandingkan dengan di tahun 2007. Mulai dari bagian grillnya dengan model garis-garis seperti ini yang dilengkapi dengan sentuhan chrome. Kemudian juga headlampnya dia berubah total karena memang di bagian dalam reflektornya memiliki warna hitam. Dan juga dia sebagai standarnya sudah dilengkapi dengan proyektor serta berteknologi high def xenon. Kemudian sebagai standarnya sendiri pun mobil ini sudah dilengkapi dengan LED daytime running light, dan untuk lampu sennya sendirilah yang masih menggunakan bohlam pijar biasa. Kemudian di bagian bawah, di bagian fog lampnya ini dia juga masih menggunakan bohlam halogen, dan di sekitar fog lampnya ini juga diberikan sentuhan chrome. Memang mobil ini hanya hadir dalam satu varian saja, tidak ada varian kemewahan lainnya. Dan sebagai sebuah crossover, mobil ini sendiri pun menampilkan tampilan di bagian depannya ala-ala crossovernya yang Anda bisa lihat di bagian setengah bumper sisi bawahnya ini dilengkapi dengan plastik berwarna hitam yang memang dibuat oleh Suzuki ingin memiliki tampilan yang maskulin. Begitu juga di bagian tengahnya ini rocker panelnya dengan sentuhan warna silver yang memang tujuan Suzuki sendiri membuat mobil ini menjadi terlihat maskulin itu memang tercapai karena desain bumper di bagian depannya. Oke. Kemudian sebagai standarnya sendiri, mobil ini pun sudah dilengkapi dengan teknologi rain sensor di bagian kaca depannya. Untuk mesinnya, SX4 S-Cross ini dilengkapi dengan mesin yang sama dengan generasi sebelumnya, yaitu adalah mesin berkode M15A 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 109 PS dengan torsi 138 Nm. Dan tenaganya itu disalurkan ke roda depan melalui dua pilihan transmisi. Jadi mobil ini hanya ada dua pilihan transmisi. Untuk satu variannya saja, yaitu transmisi manual 5 percepatan dan juga otomatis 6 percepatan yang dilengkapi dengan pedal shift. Kemudian sistem pengeremannya sendiri dia sudah dilengkapi ABS sebagai standarnya, yang mana ABS juga sudah dilengkapi dengan fitur EBD. Selain itu penampilan ruang mesinnya terlihat rapi, di bagian atas mesinnya ini dilengkapi dengan cover plastik, serta di bagian kap mesinnya sendiri pun juga dilengkapi dengan peredam yang mana ukurannya cukup masif, hampir seluruh bagian kap mesinnya, dan juga firewall-nya juga tertutupi oleh peredam. Kemudian untuk intake-nya sendiri posisinya cukup tinggi di bagian sisi atas dan bisa dikatakan untuk menggunakan mobil ini di musim hujan dan melewati banjir cukup aman. Desain di bagian sampingnya bisa dikatakan orang akan selalu mengetahui bahwa ini adalah Suzuki SX4 karena memang untuk pakem desainnya terlihat jelas sekali bahwa dimulai dari bagian depan hingga ke bagian belakangnya kental sekali jiwa dari SX4. Tapi memang ada beberapa perubahan, di mana perubahan di generasi kedua ini cukup signifikan. Dan juga secara dimensi mobil ini lebih besar dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Selain itu, ciri khas sebagai sebuah crossover pun juga semakin kuat di bagian sisi samping, yang mana dilengkapi dengan molding yang ada di sekitar spakbor yang terus menyambung ke bagian sisi bagian bawah pintu dan juga ke bumper bagian belakangnya. Di mana di bagian sisi pintu sendiri dia juga sudah memakan seperempat bagian pintu di sini, yang memang membuat kesan ala crossovernya ini terlihat sangat kental sekali. Kemudian di bagian bawahnya pun juga ada sentuhan berwarna silver, yang mana padu padan dengan bagian depan pun terlihat jelas di sini, yang membuat penampilannya semakin maskulin. Serta di bagian atasnya dia juga sudah dilengkapi dengan roof rail, yang mana bahan roof railnya ini seperti stainless steel, jadi terlihat mewah lah di sini. Dan memang tidak ada sentuhan chrome sama sekali untuk di bagian sampingnya. Untuk velgnya sendiri dia dilengkapi dengan velg berukuran 16 inci, yang mana dibalut ban dengan ukuran 215/60. Karena memang bannya sendiri ini pun di-upgrade dari generasi sebelumnya, yang mana generasi sebelumnya hanya lebarnya 205. Sistem pengereman dia sudah dilengkapi dengan disc brake pada bagian depan, tapi untuk di bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan disc brake. Oke. Kemudian pada mobil ini sebagai standarnya dia juga sudah dilengkapi dengan sistem keyless entry, di mana ada tombolnya di bagian handle pintu bagian drivernya ini untuk membuka dan mengunci bagian door lock-nya tanpa harus menggunakan anak kunci, tinggal Anda kantongi saja. Selain itu, spion pun juga sudah dilengkapi dengan sistem pelipatan secara elektrik dari bagian dalam kabin, tapi memang tidak ikut terlipat secara otomatis pada saat Anda mengunci pintu.
Dan juga dia sudah dilengkapi dengan lampu LED untuk lampu sennya di bagian kaca spionnya. Penampilan bagian belakangnya berubah secara signifikan, secara desain, kemudian juga lampu belakangnya juga berubah secara desainnya, di mana perubahannya sangat signifikan. Dia dilengkapi dengan reflektor hingga ke bagian pintu bagasinya. Untuk konfigurasinya, di bagian sisi terpinggirnya adalah lampu rem dan lampu senja yang sudah dilengkapi dengan teknologi LED, tapi untuk lampu sen dan lampu mundurnya masih menggunakan bohlam pijar biasa. Di bagian pintu bagasinya juga ada sebuah tombol, di mana ini adalah tombol untuk keyless entry. Jadi untuk membuka dan mengunci pintunya juga tinggal menggunakan tombol ini apabila Anda memegang anak kuncinya. Sebagai standarnya, mobil ini sudah dilengkapi dengan defogger kaca belakang, wiper kaca belakang, serta sensor parkir 4 titik. Tapi memang dia tidak dilengkapi dengan kamera mundur. Lagi-lagi kita akan ngebahas soal segi crossovernya. Di bagian bumper belakangnya ini, setengah bagiannya didominasi oleh plastik berwarna hitam yang memang membuat jiwa crossovernya terlihat sangat jelas sekali. Apalagi di bagian tengahnya juga lagi-lagi ada sentuhan berwarna silver yang sama seperti di bagian depan, samping, dan kini hadir juga di bagian belakang. Selain itu, sebagai standarnya dia juga sudah dilengkapi dengan reflektor di masing-masing sisi yang membuat penampilannya juga terlihat lebih cantik lagi. Oke, sekarang kita lihat bagasinya, tapi sebelumnya kita pencet dulu untuk membukanya, baru kita tombol nickel switch di sini. Nah, kapasitas bagasinya terbilang besar di sini, bisa dikatakan Anda bisa membawa 2 buah koper besar secara sekaligus, karena memang menurut spesifikasinya mobil ini memiliki kapasitas bagasi 400 liter lebih. Kemudian di masing-masing sisinya juga ada tempat penyimpanan modelnya lebih ke bawah, lebih menjorok ke bawah, serta di bagian bawahnya ini dia dilengkapi dengan partisi, yang mana partisinya adalah tempat untuk penyimpanan ban serep, dan ban serepnya ini memiliki ukuran yang sama persis yang menempel di keempat roda. Dimana velgnya sendiri pun sayangnya tidak sama karena masih menggunakan velg kaleng, bukan velg alloy yang sama dengan keempat roda, hanya ukurannya saja yang sama. Di bagian tengahnya di sini juga diletakkan toolkit yang mulai dari dongkrak, kunci roda, dan juga tow hook apabila Anda membutuhkannya. Nah, apabila Anda ingin menambah lagi kapasitas bagasinya, Anda juga dimungkinkan yaitu untuk melipat jok baris keduanya, dan dimana di sini Anda juga bisa melepas tonneau covernya. Oke, tonneau covernya kita lepas seperti ini saja, mudah. Dan pelipatan jok baris keduanya juga mudah bisa dilakukan dari bagian belakang, hanya menggunakan tuasnya yang di sini. Nah, memang dia nyaris rata dengan lantai bagasinya, tapi memang agak sedikit menanjak posisinya. Namun menurut saya ini cukup mempermudah bagi Anda yang memasukkan dan mengeluarkan barang dengan ukuran besar, karena aksesnya sendiri pun lantai bagasinya hampir sama rata dengan di bagian pintu bagasinya. Jadi benar-benar mudah bagi Anda mengeluarkan dan memasukkan barang-barang, apalagi berukuran dengan ukuran yang besar. Sekarang kita ada di bagian interiornya nih. Di bagian interior memang mobil ini berubah juga secara signifikan. Mulai dari desain dashboardnya, kemudian juga kualitas materialnya memang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Dimana di bagian sisi atasnya ini dia adalah material plastik yang terlihat kokoh, kuat, dan juga bagus. Kemudian di bagian sisi tengahnya ini dia adalah material soft touch. Kemudian di bagian sisi tengahnya dia dilengkapi dengan panel berwarna piano black. Kemudian di sisi pinggirnya ini dilengkapi dengan warna silver. Dan terus ke bagian sisi tengah bawah di sekitar dari tuas transmisi, serta dari tuas transmisinya pun juga ada sentuhan berwarna silver. Dan berlanjut ke bagian door trimnya juga. Dan di sisi kisi-kisi AC serta di bagian lingkar kemudinya memang membuat penampilan di bagian dalam ini terlihat mewah. Apalagi penggunaan sebagai standarnya yaitu adalah jok dengan berbahan kulit sintetis seperti ini, membuat rasanya serasa semakin mewah lagi, dan juga dengan warna hitam terasa kabinnya menjadi lebih lega di sini, lebih bersih gitu. Oke, kita lanjut lagi. Di bagian tengah untuk head unitnya sendiri dia sudah dilengkapi dengan head unit touchscreen layar sentuh. Memang modelnya seperti aftermarket, tapi ini adalah bawaannya, dimana dia memiliki banyak fitur sekali di sini seluruhnya. Kemudian di bagian sisi bawahnya, panel AC-nya pun juga nyaris full digital. Hanya untuk putaran pengatur temperatur AC dan juga pengaturan untuk blower AC ini model putar. Selebihnya tombol-tombol, mulai dari pengaturan flap udara luar dan dalam kabin. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan fitur auto. Kemudian defogger kaca belakang dan defogger kaca depan semuanya menggunakan tombol auto di sini, serta mode untuk memindahkan posisi AC dari mulai bagian tengah, atas, dan juga bagian kaki itu seluruhnya menggunakan tombol.
Lanjut lagi nih, kita ke bagian speedometernya ya. Di bagian speedometernya juga terlihat futuristik di sini, walaupun memang tetap dilengkapi dengan model analog untuk penunjuk putaran mesin, kemudian juga speedometer, temperatur mesin, dan juga penunjuk tangki bahan bakar. Dan di bagian tengahnya itu baru ada sebuah layar MID. Layar MID-nya ini cukup besar. Di sini dia menampilkan dalam keadaan default, yaitu adalah jam, temperatur udara luar, posisi tuas transmisi otomatisnya, trip meter, dan juga odometernya. Kemudian kita akan tekan di sini, dan baru beberapa informasi akan keluar. Mulai dari konsumsi bahan bakar secara real time, kemudian juga konsumsi bahan bakar secara rata-rata, kemudian juga jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada di tangki, kemudian juga kecepatan rata-rata, dan itu informasinya padat tapi simple, tidak terlalu banyak. Menurut saya sudah sangat cukup sekali. Kemudian di lingkar kemudinya ini terasa kokoh, terasa mewah karena dia dilapis dengan kulit. Kemudian banyak sekali tombol, mulai dari tombol pedal shift untuk yang transmisi otomatis, kemudian juga tombol pengaturan audio, tombol cruise control di bagian sisi kanan, dan juga ada tombol untuk audio, di mana audio apabila Anda sudah melakukan konektivitas Bluetooth smartphone Anda bisa mengaksesnya untuk mengangkat dan menutup telepon dari tombol yang ada di sisi bawah lingkar kemudi. Kemudian di belakang lingkar kemudi ini ada dua tuas standar. Sebelah kanan adalah tuas untuk lampu utama, lampu sen, dan juga dia sudah dilengkapi dengan fitur auto. Sedangkan di bagian sisi kiri itu adalah untuk wiper kaca depan yang sudah dilengkapi dengan fitur intermittent dan juga pengatur interval waktunya, serta wiper kaca belakang yang juga sudah dilengkapi dengan fitur intermittent. Ini padat sekali nih tuasnya di bagian sisi kiri. Lanjut bagian kanan, di sini ada dua tombol, di mana tombol untuk fog light depan dan juga tombol untuk sensor parkir belakang yang bisa dinonaktifkan. Lingkar kemudinya sendiri ini juga bisa diatur, di mana dia ada tilt steering dan juga teleskopiknya ya. Jadi posisi pengemudinya dapat diatur sesuai dengan postur Anda agar Anda merasa nyaman. Dan di posisi pengemudinya sendiri dia ada pengaturan slider, kemudian juga ada height adjuster, pengaturan ketinggian, serta untuk pengaturan sudut kemiringan sandaran, dan headrestnya pun juga bisa diatur. Begitu juga dengan seat beltnya, posisinya juga bisa diatur naik turunnya untuk menyesuaikan postur Anda. Oke, lanjut lagi, di sini juga ada tombol untuk start stop engine karena mengingat mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur keyless. Oke, sekarang kita bahas soal tempat penyimpanan. Tempat penyimpanannya banyak di sini. Tempat penyimpanan terbuka, ada soket 12 volt, dua buah cup holder. Di sini ada armrest, di mana di bagian bawahnya juga ada tempat penyimpanan yang cukup dalam. Laci dengan ukuran yang cukup decent, dan di sini juga ada akses untuk USB, di mana USB untuk konektivitas dari head unitnya. Kemudian di masing-masing pintu juga sudah dilengkapi dengan door pocket yang ukurannya besar, di mana Anda juga dimungkinkan untuk meletakkan botol minuman yang mungkin bisa mencapai 1 liter ukurannya. Oke, di bagian sisi atas dilengkapi dengan sun visor, lengkap dengan cermin di masing-masing sisi, dan ada lampu penerangannya. Kemudian di sini juga ada tempat penyimpanan kacamata, reading light untuk masing-masing sisi, dan di bagian tengahnya ini spionnya dia sudah dilengkapi dengan auto dimming, di mana auto dimming ini juga bisa Anda nonaktifkan. Sekarang kita ada di kabin baris keduanya, di mana kabin baris kedua ini saya merasa bahwa dia memiliki legroom yang lega, headroom yang juga memadai, karena memang sebenarnya mobil ini dimensinya sendiri bertambah lebih besar dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mungkin tidak terlihat mata karena pertambahannya sendiri hanya 20 mm dan lebarnya menambah 5 mm. Kemudian Anda bisa lihat nih legroomnya, ini adalah posisi mengemudi saya, yang mana postur saya 165 cm. Memang di bagian jok baris belakang ini pahanya dapat tersangga dengan hampir sempurna dengan postur saya untuk di jok belakangnya, tapi sandarannya terasa lebih tegap. Tapi jangan khawatir, karena memang sebenarnya sandarannya sendiri ini ada beberapa step bisa diatur untuk sudut kemiringannya. Sampai posisinya yang paling pas adalah di bagian paling belakang. Walaupun dia posisinya paling belakang ini, tapi menurut saya dia tidak terlalu rebah. Cukup nyaman untuk melakukan perjalanan jauh, apalagi kaki Anda bisa selonjor ke bagian bawah dari jok baris pertama ini. Di bagian belakang, kaca belakangnya juga terasa besar di sini di bagian kaca pintunya, dan sisi belakangnya pun juga dilengkapi dengan sebuah kaca kecil, yang mana memang sebenarnya tidak terlalu banyak aksesnya untuk penumpang yang duduk di bagian belakang, hanya bisa untuk menerangi di bagian sisi belakang dari jok belakang ini, yang mana dia adalah sebuah tempat untuk bisa meletakkan barang-barang di sini. Kemudian di bagian belakang Anda juga mendapatkan door pocket, yang mana sebenarnya fungsinya lebih ke arah sebagai sebuah cup holder,
Di bagian armrestnya sendiri juga ada 2 buah cup holder. Kemudian di bagian belakang jok ini juga dilengkapi dengan backseat pocket pada masing-masing sisi. Serta untuk sistem keselamatannya sendiri pun mobil ini di bagian belakang sudah dilengkapi dengan seat belt 3 titik untuk 2 orang penumpang di bagian belakang, tapi untuk di bagian tengah masih menggunakan seat belt 2 titik saja dan juga belum dilengkapi dengan headrest. Di bagian bawahnya sendiri pun juga memang masih ada sedikit tonjolan atau hump di sini, yang mana dia tidak sama rata dengan bagian sisi kanan kirinya, tapi menurut saya tonjolan di bagian tengahnya ini masih terasa pas untuk kaki orang dewasa sekalipun, tidak perlu berebut dengan penumpang yang ada di bagian sisi kiri atau kanannya sendiri. Nah, itulah review mengenai Suzuki SX4 S-Cross ini. Bagi Anda yang ingin memilikinya, hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Mengingat mobil ini usianya masih tergolong muda, tidak banyak hal krusial yang harus Anda perhatikan. Tapi memang tetap ada hal yang harus Anda perhatikan, karena mulai dari bagian kaki-kakinya yang dikatakan cukup mudah rusak di bagian depannya. Selain itu, yang paling sering terjadi adalah kerusakan di bagian elektronik power steeringnya. Memang sebenarnya elektronik power steering saat ini sudah bisa direkondisi, tapi kondisi yang sudah direkondisi ini rasanya berbeda sekali dengan versi aslinya dan bahkan akan mengurangi rasa kenyamanan pada saat Anda mengemudi mobil ini. Kemudian di bagian headlampnya ada hal yang harus Anda perhatikan, yaitu adalah mikanya. Mikanya yang menghadap ke sebagian sisi atas ini sering mengalami masalah, yaitu adalah mulai dia bernoda di bagian sisi atas dan akhirnya lama-kelamaan mikanya ini mulai menguning dan akhirnya pun membuat sistem penerangannya menjadi tidak sempurna lagi. Jadi OLXers, itulah hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Suzuki SX4 S-Cross seperti ini. Untuk pajaknya, unit yang di samping kami ini adalah unit tahun 2018 dengan beban pajak 3,7 jutaan per tahunnya di tahun 2022 ini. Dan untuk harganya sendiri, unit yang di samping kami adalah unit di OLX Autos Pejaten Village yang dibuka dengan harga 195 juta yang bisa Anda negosiasikan. Dengan kondisi kilometernya saat ini adalah 48.000 kilometer. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Dan bagi Anda yang ingin membeli mobil bekas yang dijamin oleh OLX Autos, langsung saja kunjungi OLX Autos untuk mencari mobil bekas impian Anda.